kita berjumpa kembali dalam program Sabda Bapa Surgawi. Tema firman Tuhan pada hari ini kita ambil dari 2 Samuel pasal 12 ayat 9 dan 10 dengan tema ketika Tuhan menyatakan kesalahan kita. 2 Samuel 12 ayat 9 dan 10 demikian firman Tuhan, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Saudara yang kasih Tuhan, ini merupakan teguran Tuhan atas dosa-dosa Daud, atas kesalahan Daud. Kita tahu Daud orang yang begitu luar biasa dipakai Tuhan, sehingga melalui Daud banyak sekali Tuhan memberikan kemenangan atas bangsa Israel. Tapi di sisi lain juga kita melihat Daud begitu luar biasanya ketika masa mudanya, ketika dia mulai dipakai Tuhan untuk mengalahkan bangsa Filistin, kemudian karirnya mulai menanjak dan akhirnya dia menjadi seorang raja. Tapi sebagai seorang raja, dia toh tetap menjadi sebagai manusia biasa. Saudara kasih Tuhan, kita tahu latar belakang Daud yang begitu luar biasa. Saudara kasih Tuhan, selama masih di dunia ini, selama manusia masih hidup di dunia ini, masih ada potensi untuk berbuat dosa. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, ketika kita jatuh di dalam dosa, ketika Tuhan mengingatkan apa yang menjadi kesalahan kita, bagaimana sikap hidup kita, bagaimana sikap orang percaya ketika Tuhan menyatakan kesalahan itu. Saudara kasih Tuhan, melakukan dosa berarti menghina Tuhan. Di ayat yang 9 dikatakan, mengapa engkau menghina Tuhan? Ketika saudara dan saya, ketika manusia itu melakukan dosa, berbuat dosa berarti menghina Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kejahatan Daud, kejahatan manusia seringkali ya, ini karena apa? Karena keinginan kita sendiri. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 14 sampai 15 dikatakan dicobai karena keinginan sendiri. Kita juga akan melihat kejadian 3 ayat 16, di mana ketika manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, pertama kali dia melihat ya, buah itu kelihatannya sedang untuk dimakan dan memberikan pengetahuan yang baik dan yang jahat. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, jatuh di dalam dosa ketika dia melihat. Oleh sebab itu, mata ini seringkali yang menjadi alat, menjadi pintu masuk bagi dosa. Salah satu pintu masuk bagi dosa adalah mata. Oleh sebab itu, ketika Tuhan menyatakan kesalahan kita, apa yang kita lakukan? Yang pertama, di ayat yang 13a dikatakan, lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berbuat dosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Saudara kasih perhatikan di situ, ketika Natan menyatakan kesalahan Daud, di mana Nabi Natan ini memberikan suatu gambaran bagaimana ada seorang kaya dan seorang yang miskin, dan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 ya, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Ayat 1 sampai 7 itu ketika Natan menyatakan kesalahan Daud melalui perumpamaan, dan ketika Daud menjawab, ayat 7 dikatakan, kemudian berkata Natan, engkaulah orang itu ya, orang yang telah merampas haknya si miskin itu. Oleh sebab itu, ketika kesalahan itu dinyatakan, ayat 13 ini dikatakan Daud mengakui kesalahan, aku sudah berbuat dosa kepada Tuhan. Ada pengakuan di situ. Oleh sebab itu, ketika Tuhan kesalahan kita dinyatakan melalui kebenaran firman, melalui teguran, baik itu melalui hamba Tuhan, melalui firman yang disampaikan, melalui saudara kita, melalui teman baik kita, melalui keluarga kita, jangan keraskan hati. Mengakui bersalah lebih baik daripada bersikukuh mempertahankan apa kesalahan itu. Saudara kasih Tuhan, ketika kita ditegur berarti kita masih diingatkan Tuhan. Tuhan masih mengasihi kita agar kita kembali kepada jalannya, kembali kepada jalur Tuhan. Siapa saja yang mengingatkan akan kesalahan kita, harusnya kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengingatkan aku kembali. Jangan sampai apa yang disampaikan kepada kita itu, nasihat, teguran itu menjadi bumerang kembali, sehingga kita terus berbuat dosa, terus berbuat dosa, terus berbuat dosa. Ingat, dosa harus diselesaikan.
dan hanya Tuhan yang dapat menyelesaikan dosa itu. Saudara yang kasih Tuhan, yang pertama, berani mengakui kesalahan. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, di ayat 14 sampai ke 15. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulai anak itu yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Perhatikan saudara Tuhan, setiap dosa itu pasti ada dampaknya, pasti ada akibatnya. Menista Tuhan itu berarti menghina Tuhan, mempermalukan Tuhan. Ya. Ini pribadi Daud, seorang raja yang telah mempermalukan Tuhan, yang mungkin akan menjadi sorotan. Kalau sekarang bisa menjadi viral, oh ini loh seorang pemimpin, ini loh gambaran seorang pemimpin. Tapi sebagai seorang pemimpin yang baik, dia berani mengakui kesalahan. Yang kedua, dia berani siap menanggung segala resiko yang ada, siap terhadap konsekuensi yang ada. Saya kasih Tuhan, dampaknya ketika Daud ini melakukan pelanggaran, maka anaknya adalah sakit dan pada akhirnya mati. Saya kasih Tuhan, meskipun Tuhan memberikan pengampunan, tetapi dampak dosa itu pasti ada. Sehingga di dalam Roma ayat 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Meskipun ada pengampunan dosa, meskipun ketika kita datang pada Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, tetapi konsekuensi dosa itu pasti ada. Belajar dari pribadi Daud, karena kesalahan Daud, anaknya mati yang dilahirkan dari Batseba, dari istri Uria itu. Saudara kasih Tuhan, ini jelas sekali bahwa dampak dosa itu pasti ada akibatnya. Apapun yang Tuhan berikan, apapun yang harus kita harus kita terima, itu sebagai konsekuensi akibat dosa itu. Oleh sebab itu saya kasih Tuhan, mohonlah pengampunan dari dosa, minta pimpinan Tuhan, sehingga apa yang terjadi kita sanggup menghadapi. Sehingga ketika kita melihat Daud ini, ketika Daud tahu anaknya sakit, bahkan hampir mati, dia terus datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun yang terjadi, apapun kesalahan kita, berarti sebagai pribadi yang taat akan Tuhan, sebagai orang yang mengerti kebenaran firman Allah, haruslah kita berani menanggung kesalahan itu, siap dengan konsekuensi yang ada. Yang ketiga, saudara-saudara, ayat 16 sampai 23. Nanti kita bisa baca, Bapak Ibu sudah baca di rumah. Dan akhirnya di ayat yang ke-22 dikatakan seperti ini. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihi aku sehingga anak itu tetap hidup. Di ayat sebelumnya 16 dikatakan, lalu Daud mohon kepada Allah, oleh karena itu ia berpuasa dan dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman ia berbaring di tanah. Perhatikan itu saja yang dikasih Tuhan. Rupanya Daud menerima segala konsekuensi yang ada ketika Tuhan memberikan tulang kepada anaknya, sehingga anaknya itu sakit. Akhirnya dia datang kepada Tuhan. Maka di ayat 16 dikatakan, ia berpuasa dan dengan tekun memohon belas kasihan Tuhan. Ya, sudah kasih Tuhan. Bahkan di ayat 22 dikatakan, selagi anak itu masih hidup, aku berpuasa menangis karena aku berpikir, siapa tahu Tuhan mengasihi aku sehingga anak itu tetap hidup. Ada satu keyakinan, ada satu pengharapan Daud di situ. Ya, meskipun aku telah berdosa di hadapan Tuhan, tapi Daud masih punya keyakinan, ada pengharapan itu. Siapa tahu Tuhan mengampuni aku. Nah, selalu ada pengharapan bagi Tuhan, tetapi otoritas itu ada di tangan Tuhan. Yang ketiga, ini berarti ketika dosa kita dinyatakan, jangan jauh dari hadapan Tuhan. Tetaplah mencari Tuhan, tetaplah berharap kepada Tuhan, terus bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Bahkan ini dikatakan Daud berpuasa dengan tekun. Ya, Daud berpuasa memohon belas kasih Tuhan, sehingga ketika permohonan disampaikan kepada Tuhan, Daud punya pengharapan, siapa tahu Tuhan mengasihi aku. Dalam kondisi sulit seperti itu, dalam kondisi tekanan, dalam kondisi dia menerima akibat dampak dosa itu, ya, dia masih menaruh pengharapan itu pada Tuhan.
siapa tahu Tuhan mengasihi aku. Saudara kasih Tuhan, kesimpulan pada hari ini di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ketika firman Tuhan menyatakan kesalahan kita, ketika kita ditegur oleh kebenaran firman, siapapun yang menegur kita dengan tujuan baik, bukalah hatimu, jangan keraskan hati. Ketika firman Allah akan menegur kita, bahkan menyatakan kesalahan kita, hendaklah kita berani mengakui kesalahan, siap menerima segala konsekuensi yang ada, dan tetaplah mencari Tuhan, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan, jangan jauh dari Tuhan, tetaplah mencari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Kami bersyukur Tuhan pada saat pagi hari ini, kebenaran kami Tuhan, kami sebagai manusia yang seringkali kami jatuh dalam dosa. Selagi kami Tuhan masih di dunia ini, kami sadar Tuhan, potensi untuk berbuat dosa itu pasti ada. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan, sehingga ketika ada kesalahan, ada dosa dalam hati kami Tuhan, dalam kehidupan kami mau menyelesaikan semua itu di hadapan Tuhan, sehingga tidak menjadi penghalang berkat bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam doa dan harapan kami, dalam putus kami untuk berdoa. Amin. Salam saudara kasih Tuhan. Sampai bertemu kembali dalam program Sapa yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua diberkati dengan kebenaran Tuhan melalui program Syabas. Bapak Ibu bisa like, subscribe, maupun komen, dan juga bisa di-share kepada saudara kita seiman.